Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS. Masih bersama dengan saya, Pak Hari Untoro. Masih ingat dengan materi yang sudah saya berikan minggu kemarin? Ya, Pak Hari akan melanjutkan materi IPS tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam. Anak-anak perlu kalian ketahui, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah karena satu faktor, Indonesia terletak di iklim tropis yang bersuhu normal dan tumbuhan tumbuh subur di Indonesia. Nah, berikut ini penjelasannya. Satu, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia adalah bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bisa itu berupa hayati maupun non-hayati. Jadi, apapun yang ada di alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam kali ini akan dibahas berupa hutan dan bahan tambang. Berikut penjelasannya. Potensi sumber daya hutan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk di Indonesia pada khususnya itu adalah sumber kayu. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya ada di bagan berikut. Silahkan kalian menyimak sendiri, membaca sendiri. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam berupa tambang. Berikut ini 5 contohnya dan lokasi penyebarannya serta pemanfaatannya. Nah, poin B, kalau tadi kita sudah mengupas tentang potensi sumber daya alam Indonesia, sekarang kita kupas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Boleh dikatakan 2/3 dari wilayah luas wilayah Indonesia itu adalah lautan. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam yang berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lainnya. Sumber daya tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. A. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan itu untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Tapi kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil,
Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Hanya sayang di dalam perkembangan era sekarang ini kekayaan alam Indonesia khususnya maritim itu banyak diambil oleh nelayan dari negara lain atau yang sering disebut dengan illegal fishing, yaitu pencurian ikan secara tidak resmi. Yang B berkaitan dengan sumber daya pesisir, itu adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung, itu di sekitar muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis lainnya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove adalah berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang C tentang sumber daya pesisir pantai itu adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbuat dari batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu sejenis binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membuat karang. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai sekitar 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, dan sekitar 590 jenis karang. Kedalaman air untuk tumbuhnya karang tidak lebih dari 18 meter. Terumbu karang perlu dilindungi karena memiliki banyak manfaat, baik ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Nah, sekedar informasi buat kalian, ada istilah dalam terumbu karang itu, yaitu coral bleaching atau pemutihan karang. Merupakan salah satu perusakan terumbu karang. Coral bleaching juga dijadikan sebagai salah satu indikator, yaitu apa? Pemanasan global berupa naiknya
suhu air laut dan muka air laut. Global warming membuat nutrisi yang dibutuhkan karang akan semakin berkurang. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari Pak Hari yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Sekarang ada di bagian terakhir dari slide ini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab, kerjakan di secari kertas. Terima kasih.